Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mengucapkan hati. Hari ini hari Senin ya. Permulaan minggu. Kita bersyukur kalau hingga saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Ucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kembali datang kepadanya, memuji dan memuliakan namanya. Kita mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan, selalu mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh karena perbuatan yang besar dan ajaib. Tuhan tunjukkan kepada kita duri yang ada di dalam daging kita dengan tujuan agar kita bertambah dewasa, agar kita bertambah dari hari ke hari, bertambah hikmat. Mari kita bersyukur karena Dia adalah Bapa dari segala roh, Bapa dari segala ciptaan. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam sebuah perenungan dalam kitab Filipi 2 ayat 2 menuliskan, karena itu sempurnalah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan yang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan
dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar pada pagi hari ini dalam kitab Filipi 2 ayat 2. Tuhan mau kita tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan mau kita tidak menganggap kepentingan diri sendiri lebih utama daripada orang lain. Karena landasan hukum Allah adalah kasih. Ayat 5 menuliskan, hendaklah kamu hidup bersama menurut pikiran dan perasaan Allah. Perasaan yang sama. Perasaan yang terdapat dalam Kristus. Tuhan inginkan kita pribadi tiap pribadi hanya memiliki perasaan Kristus. Karena perasaan manusia tidak berguna. Perasaan manusia akan kita tinggalkan ketika kita meninggalkan dunia ini. Sebab tidak ada perasaan manusia, tidak boleh ada perasaan manusia di dalam tubuh Kristus. Semua harus tentang Kristus. Perasaannya perasaan Kristus, cara pandang Kristus, pendengaran Kristus, mata melihat bagaimana Yesus melihat. Ketika kita sedang mengolah sebuah makanan, sedang membuat sebuah adonan, kenapa ada orang yang dapat menghasilkan adonan yang baik, hasil yang baik? Seseorang membuat roti yang satu mengembang dengan baik, yang satu bantet dan keras rasanya. Kita harus belajar di sini. Untuk membuat segala sesuatu, kita harus menggunakan bahan-bahan yang terbaik dengan cara yang benar dan tepat, dengan segala sesuatu yang tepat, dengan susunan yang tepat. Barulah hal itu dapat mengembang dengan baik, dapat nikmat rasanya. Dasar utama yang pertama adalah Kristus, karena Dia adalah batu karang yang teguh. Kita harus mempunyai landasan Kristus, sehati sepikir, memiliki landasan Kristus. Dan yang kedua adalah kasih, iman dan pengharapan. Ketika kita membaca kitab Filipi, kitab Yohanes, Allah yang telah menjadi manusia, pada mulanya adalah Firman, Firman menjadi manusia. Seorang pribadi raja, pribadi ilahi. Ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba. Untuk itulah Ia ditinggikan. Yesus namanya. Dia mengambil titik terendah. Dia mengambil tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itulah Yesus ditinggikan. Jika Bapak Ibu ingin ditinggikan, ambillah posisi terendah.
ambillah posisi terkecil. Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita mau ditinggikan, ambillah posisi terendah, ambillah posisi terkecil. Ia mengosongkan dirinya, ia menaruh posisinya di posisi paling bawah. Untuk itulah Allah meninggikan Yesus. Siapapun di antara kita pada pagi hari ini, jika kita ingin menjadi yang terbesar, ambillah posisi terlemah. Ketika saya mulai merenung, ya Tuhan, seringkali kami mencoba membela diri ketika panah-panah fitnah itu ditaburkan, panah-panah api itu ditembakkan. Seringkali saya, Tuhan, mencoba berlindung, mencoba membela diri dari serangan-serangan itu. Lalu ayat mengingatkan kepada saya, ambillah posisi terendah, maka Allah akan meninggikanmu. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih bisa bernafas. Kami masih bisa menikmati air yang mengalir melalui tenggorokan kami. Kami masih bisa menikmati hembusan angin menyentuh kulit kami. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena perbuatan-Mu besar dan ajaib, kami masih bisa menggerakkan tubuh kami. Kami masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan Allah kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Bapa yang memegang tangan kami selalu. Bapa yang membuat kami rindu untuk tinggal selalu di dalam hati-Mu. Bapa, kami bersyukur sebab Engkau adalah terang. Firman-Mu adalah terang. Firman-Mu adalah roh. Ketika kami membaca Alkitab, kami membaca terang. Kami menikmati roh, sehingga kami dapat melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Kami memerlukan kasih Bapa. Kami ingin terus berjalan di samping Bapa seumur hidup kami. Jatuhnya manusia ke dalam dosa dan berada di bawah kutuk.
manusia menjadi sangat terikat dengan bumi dan segala sistemnya. Dan manusia harus terus menjaganya, juga memeliharanya, agar manusia dapat hidup. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kesadaran manusia sebagai makhluk rohani semakin lama semakin terkikis dan lenyap. Kesadaran alam roh itu pudar, dan manusia menjadi makhluk yang materialistis dan juga mementingkan dirinya sendiri. Bahkan dalam hal kerohanian, manusia mementingkan dirinya sendiri. Yang penting saya dengar Tuhan, yang penting saya mengenal Tuhan, yang penting anak-anakku mengenal Tuhan, yang penting keluargaku hidup dalam Tuhan. Mementingkan diri sendiri. Bahkan kini manusia menganggap alam materi dan apa yang dapat dilihatnya dengan penglihatan yang serba terbatas ini dan dapat disentuh menjadi lebih nyata daripada alam roh. Lebih percaya dengan apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Manusia lebih mencari karunia-karunia. Manusia lebih mencari nubuatan-nubuatan. Lebih percaya kepada nubuatan daripada firman. Saya tidak mengatakan bahwa Bapak Ibu tidak boleh percaya nubuatan. Nubuatan itu ada, sungguh ada. Sungguh kasihan sekali ketika orang tidak mempercayai nubuatan. Kita harus percaya nubuatan. Tetapi kita menyadari bahwa nubuatan terletak pada karunia yang di bawah. Bahasa roh yang terbawah. Dan yang paling bawah ada karunia. Menerjemahkan bahasa roh. Itu semua akan kita tinggal Bapak Ibu. Semua akan kita tinggal. Tapi hal pertama yang Roh Kudus kerjakan pertama kali adalah hikmat. Dan yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan akan firman. Untuk itulah saya mendorong Bapak Ibu untuk mempelajari, menggali kitab suci, agar roh Bapak Ibu tersentuh dengan roh yang ada di Alkitab. Dan ketika roh itu bersentuhan, maka roh itu memberi pengetahuan. Dan pengetahuan itulah yang menuntun kita kepada hikmat. Dan kita mengenalnya dengan nama Rema. Roh Kudus kerjakan hikmat dan pengetahuan akan firman. Tuhan mau kita kejar itu. Bukan mengerjakan yang enggak-enggak. Membesarkan karunia. Menumpuk pengetahuan. Yang membuat indera dan kesadaran manusia semakin menurun. Sehingga sulit sekali masuk dalam dimensi di mana Tuhannya berada. Kini kita mengerti dan mengalami melalui firman-Nya bahwa kita tahu sesungguhnya alam roh
lebih nyata dari alam materi di dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita memiliki cara pandang yang benar, sebagaimana cara Tuhan memandang, sebagaimana cara Tuhan berpikir. Izinkan Roh Kudus menguasai hati kita dan pikiran kita. Pikiran manusia sudah rusak, mementingkan diri sendiri, terkikis di bawah kutuk. Memikirkan apa yang tidak patut dipikirkan. Mari kita mohonkan kepada Roh Kudus, mohonkan kepada Bapa kita, agar kita memiliki pola pikir dan sikap hati yang benar, guna menjaga hati nurani agar tetap murni. Kita akan dibimbing oleh Ibu Eva dalam memohonkan doa agar kita memiliki pola pikir yang benar dan sikap hati yang benar. Silakan Ibu Eva. Mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan sayang Tuhan yang terus menerus dalam setiap kehidupan kami. Pagi yang indah ini Tuhan, sungguh kami orang-orang yang berbahagia, anak-anak yang sudah Tuhan kasih sedemikian rupa, mengucap syukur Tuhan untuk nafas kami, untuk kehidupan kami yang baru. Dan Tuhan, kami bisa bergerak, kami bisa, tubuh kami Tuhan dalam keadaan sehat. Semua karena kasih karunia Tuhan yang diberikan buat setiap kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan adalah bagian-Mu. Terus penuhi kami Tuhan, terus penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, sehingga kami sangat menghormati Engkau, menghormati kehadiran-Mu. Terus teguhkan iman kami Tuhan, teguhkan kepercayaan kami di dalam Engkau. Kami mengakui Engkau itu hebat Tuhan, Engkau itu dahsyat dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tanpa ragu sedikit pun kami merasakan bahwa kami ini adalah anak raja. Kami adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan dengan luar biasa. Kami adalah makhluk yang beruntung Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah setiap kami terus menghidupi Tuhan firman-Mu dalam setiap hidup kami, menghidupi Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga firman itu akan menjadi rema dalam hidup kami, yang menuntun kami di dalam kebenaran itu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami terus mempunyai hubungan intim dengan Engkau. Kami terus Tuhan Yesus, Kau peluk, Kau gendong dalam segala apapun yang menjadi masalah kami. Kalau kami masih di alam materi ini Tuhan, kami mau Engkau bentuk, kami mau Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau tuh mampukan kami, Engkau terus ada dalam pihak kami. Ya, terus Kau jadikan hidup kami ini berdampak dalam lingkungan kami Tuhan. Hidup kami terus berubah Tuhan, berubah, dan perubahan itu nampak dalam setiap
tingkah langkah kami, dan kami merasakan bahwa di dalam hidup kami ini terang tuh terjadi atas kami, Bapak. Kami ingat bahwa bangkit dan menjadi teranglah, sebab terangmu itu datang dan kemuliaan Tuhan itu sudah terbit atas kami. Makasih Tuhan, kami minta tuntunanmu Tuhan untuk umatmu pagi hari ini, untuk umatmu Bapak pagi hari ini yang hadir Bapak di Zoom ini Tuhan. Kami benar-benar menghormati Bapak kesungguhan mereka. Kami bersyukur memberikan apresiasi yang luar biasa, yang setiap pagi jam 4 kami mencari wajah-Mu. Jemaat-Mu ini yang setia Tuhan, Kau melihat semuanya Bapak. Mari Bapak, Kau terus Tuhan hadir dan memiliki Tuhan teman-teman kami ini pola pikir yang baru, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan terus menjaga hati nuraininya Bapak, dan terus menjaga hati yang murni, memahami, bahkan menikmati bahwa sesungguhnya itu Tuhan, alam roh itu nyata dalam setiap hidup kami. Alam roh nyata terjadi atas kami. Kami masih ada di alam materi Tuhan. Tapi alam materi itu adalah bayangan dari yang ada di dalam alam roh. Dan terus kami mau menghidupi hingga alam roh itu yang sudah terjadi atas kami ini terus Bapak. Kami gali dan kami gali sehingga kami boleh menemukan sesuatu. Jadi anak raja itu dahsyat dan luar biasa. Dan kami mengerti Bapak, setiap orang yang dipimpin roh, setiap orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Itu kebanggaan kami. Sesuatu yang beda dari dunia ini Tuhan. Kami benar-benar orang yang bangga dan berbahagia. Kami orang-orang yang Tuhan tuntun terus setiap hari berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami percaya Bapa, perubahan demi perubahan akan terjadi buat setiap kami. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi sesuatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama sudah berlalu, dan kami sudah diperbaharui Tuhan. Kau mengasihi kami Tuhan, Kau mengasihi umat-Mu dengan full, dengan penuh. Dan kami merasakan kasih Tuhan itu adalah energi buat kami. Adalah energi buat setiap kami untuk melakukan perkara yang besar, untuk melakukan Tuhan segala sesuatu di alam materi ini Tuhan dengan dahsyat Bapa. Terima kasih Bapa. Terus Tuhan di dalam pengajaran-pengajaran yang benar yang Tuhan ajarkan buat setiap kami melalui firman Tuhan. Setiap hari yang kami makan Tuhan, terus Bapak, kami akan menghidupinya Bapak. Dan juga Tuhan tuntunan-Mu yang dahsyat. Kami tahu bahwa agama itu tidak menyelamatkan. Kami tahu itu Tuhan. Tapi Kau ajarkan kami di Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Peringatan yang sudah Tuhan beri buat kami ini mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami ini tepat ada di dalam Kristus. Kami tepat ada di ajaran Tuhan. Sebab itu Tuhan, terus Bapak,
Kami mau terus belajar. Kami mau terus belajar memperbaiki tingkah laku kami, perilaku kami yang tidak baik. Tuhan, matikan kedaginganku, matikan keegoisanku, Bapa. Ajarkan untuk terus takut Tuhan akan kehidupan yang sembrono, tidak melakukan dosa lagi, baik dosa apapun itu bentuknya, bukan dosa besar, bukan dosa kecil, semuanya adalah dosa. Apa? Kami mau berjalan bersamamu, karena Kau sudah tetapkan kami menjadi bait-Mu ini, Tuhan. Terus bersihkan bait-Mu ini, Bapa. Kami siap, Tuhan, untuk Kau bentuk, walaupun itu sakit, walaupun itu sulit. Kami siap, Tuhan, Kau bentuk terus menjadi serupa dengan gambaran Allah. Terima kasih, Tuhan. Kami saat ini tidak takut lagi, karena kami terus berjalan bersama-Mu, Tuhan. Firman-Mu di dalam Yesaya 41 ayat 10 katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih, Bapa. Engkau sudah bekerja buat kami. Engkau sudah sebegitu menderita buat kami. Dan endingnya adalah, Bapa, kami hidup di dalam kemenangan. Kami hidup, umat-Mu ini sudah Engkau angkat dari lumpur dosa itu. Dan kami orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami orang-orang yang lebih dari pemenang, karena Tuhan yang bekerja untuk hidup kami, Bapa. Kau sudah tetapkan, Kau sudah pilih, Kau sudah filter kami. Tuhan, terima kasih. Bersyukur, Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih, Bapa, untuk anak-anak muda di bangsa kami, untuk anak-anak generasi penerus bangsa kami, generasi penerus gereja-gereja kami, Tuhan. Terus, Bapa, pulihkan keadaan anak-anak muda yang ada di bangsa kami, bahkan di gereja-gereja, di lingkungan, di rumah tangga kami. Pakai lebih lagi, Tuhan. Jauhkan anak-anak muda itu, Tuhan, dari dosa. Jauhkan dari LGBTQ, jauhkan dari narkoba, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, di dalam nama Yesus. Di lingkungan kami melihat anak-anak muda yang masih sembrono dalam hidupnya, Tuhan. Saat ini kami bersatu di dalam doa. Kami deklarasikan, Tuhan, bahwa anak-anak muda akan dipakai Tuhan lebih, Tuhan. Tuhan akan pakai anak-anak muda menjadi prajurit yang kuat dan gagah perkasa. Manusia-manusia yang benar-benar menghormati Tuhan. Manusia-manusia yang benar-benar menjadi alat Tuhan. Apa? Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terus Tuhan, kami katakan bahwa kami bersyukur. Yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mengakui, Bapak, bahwa hidup kami ini benar-benar sudah menang. Hidup kami ini sudah menjadi orang-orang yang diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Maka kami tidak khawatir lagi. Kami tidak khawatir lagi. Engkau akan terus menjaga kami. Terima kasih, Bapak. Pagi hari ini, Tuhan, serahkan doa kami yang jauh dan sempurna dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang sudah kita lakukan di bumi ini untuk melayani Tuhan? Sebab segala sesuatu kelak kita akan mempertanggungjawabkannya di depan Bapa. Wahyu 11 ayat 19 menuliskan,
Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru, geruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Dalam kitab Wahyu dan kitab Kejadian ini, kita belajar bahwa alam roh sudah ada terlebih dahulu, sebelum alam materi. Bahkan gambaran-gambaran sebelum Allah memberikannya kepada Musa, Allah sudah terlebih dahulu memperlihatkannya kepada Musa di alam roh. Kita belajar bahwa alam roh adalah alam yang nyata, dan alam materi hanyalah gambaran atau bayangan saja. Sama seperti Salomo. Dalam suratnya Salomo menuliskan, orang bijak pun akan mati sama seperti orang bodoh. Untuk apa aku begitu berhikmat? Pada pagi hari ini kita belajar bahwa rahasia yang besar yang dimaksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Wahyu 2 ayat 7 menuliskan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Mari kita menyadari bahwa Allah ada di dalam kita. Roh itu tinggal di dalam kita. Maka perbuatlah tubuh kita, bawalah tubuh kita, bukan dengan seenak-enaknya. Kita harus menghargai keberadaan Roh Allah di dalam hidup kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dikatakan bahwa manusia mati. Bukan berarti dapat dikatakan bahwa manusia tidak memiliki Roh Allah. Sama halnya ketika saya memiliki gadget, namun baterainya habis. Bukan berarti saya tidak memiliki gadget, namun gadget yang saya gunakan tidak dapat digunakan. Demikianlah keadaannya manusia.
bukan berarti orang yang berdosa tidak memiliki roh Allah. Kita harus ubah cara pandang itu. Sekalipun orang itu berbuat dosa, ia tetap memiliki roh Allah di dalamnya. Sehingga Allah mengatakan, kasihilah samamu manusia. Hanya saja roh Allah yang ada di dalam mereka tidak dapat difungsikan. Mari kita berhenti untuk menghakimi, berhenti untuk menilai-nilai sesama kita. Ketika roh kita meninggalkan tubuh lahiriah ini, maka kita akan memperoleh roh dan tubuh kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 1 menuliskan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, ia berjumpa dengan Maria Magdalena dan juga para murid. Dan setelah itu ia pergi kepada Bapaknya dengan membawa darahnya sendiri sebagai bukti penebus dosa manusia. Ibrani 9 ayat 11 pun menuliskan, tapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia akan melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Ketika Hagar diusir dari kemah kediaman Abraham, dalam perjalanan Hagar bertemu Tuhan. Dan Hagar menamai Tuhan, Dia yang melihat, El Roi. Kemudian Hagar membawa Ismail kembali kepada Abraham karena petunjuk malaikat. Bahkan Daud tidak berani pergi berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut
kepada pedang malaikat Tuhan itu. 1 Tawari 21 ayat 30. Daud tidak berani. Dia yang duduk di atas tahta itu, dialah yang memegang gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimaterai dengan 7 materai. Kitab Wahyu 5 ayat 1. Kita harus menyadari hal ini. Untuk itulah kita menyembah dan kita katakan pada pagi hari ini. Katakan, Bapa pegang tangan saya. Bapa pegang tangan saya. Bayangkan di depan Bapak Ibu ada Bapa di sana. Ada Bapa yang terkasih. Bapa yang gak pernah melukai hati anak-anaknya. Bapa yang lembut, Bapa yang agung, Bapa yang mulia. Dan Bapa ada di hadapan Bapak Ibu saat ini. Bayangkan hal itu dan katakan, Bapa pegang tangan saya. Saya rindu saat teduh bersamamu. Katakan, Bapa, ini saya anakmu. Saya butuh Bapa. Saya perlu Bapa. Bapa peluk saya. Ampuni saya. Ampuni saya. Ketika Bapak Ibu kembali kepada Bapa, namun iblis tidak menyukai hal itu. Ketika kita menyadari bahwa kita perlu Bapa dan kita pegang tangan Bapa, maka iblis akan menyerangkan, memanahkan panah-panah api, fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan, intimidasi di masa lalu, gambaran-gambaran di masa lalu yang salah. Untuk itulah saya mau mengajak Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Kita mendeklarasikan bersama-sama. Katakan dengan suara yang keras, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus, sekarang ini dengan iman saya mengenakan perlindungan dari perlengkapan senjata Allah, agar saya dapat menentang iblis dan seluruh pasukannya, dan dapat mengatasi mereka. Dalam nama Yesus, saya memakai kebenaran-Mu untuk melawan semua dusta dan kesalahan-kesalahan dari si musuh yang amat licik itu. Saya mengambil kebenaran-Mu untuk mengalahkan semua pikiran jahat dan tuduhan-tuduhan palsu dari si iblis. Saya menerima perlengkapan Injil perdamaian, dan saya tinggalkan kenyamanan dan kesenangan duniawi
untuk memerangi si musuh itu. Terutama sekali, saya meminta imanmu untuk menghalangi jalan keraguan-raguan dan ketidakpercayaan yang mau masuk pikiranku. Saya menerima keselamatanmu dan mempercayaimu agar engkau melindungi roh, jiwa, dan tubuhku ini dari serangan-serangan iblis yang bermacam-macam. Saya menerima firman-Mu dan saya berdoa agar Roh Kudus memungkinkan saya untuk memakai firman itu dengan berhasil untuk melawan si musuh, untuk memutuskan semua belenggu dan melepaskan setiap tawanan iblis dalam nama yang kuat dan yang dapat menaklukkan segalanya, yaitu nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Ketika Tuhan Yesus dalam perjalanannya di padang gurun, iblis dalam rupa ular datang kepada Yesus. Iblis tahu siapa Yesus, namun iblis mencoba menggoyangkan iman Yesus. Iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Hal yang sama yang iblis katakan pada saat ini, yang iblis akan selalu katakan kepada kita. Jika engkau anak Allah, keluarlah dari masalah ini. Tapi Yesus menjawab dan berkata, "Ada tertulis." Lalu iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi, pada atap bait suci. Mungkin iblis membawa Bapak Ibu ke tempat tinggi dalam tingkat spiritual atau tingkat kerohanian, berada pada jabatan tinggi di gereja, persekutuan, ministry, apapun itu. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis, malaikat-malaikatnya akan menatang engkau." Iblis tahu firman dan ia menggunakan kebenaran agar Yesus mengerjakan apa yang iblis perintahkan. Sama seperti keadaan kita saat ini. Iblis mencoba menyerang kita dengan firman-firman, memutarbalikkan firman, melakukan apa yang ia inginkan. Tapi Yesus berkata, sebab ada tertulis juga. Kemudian iblis mencoba menyerang Yesus untuk yang ketiga kalinya. Ia berkata, seluruh bumi ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud
menyembahku. Lalu iblis diusir. Yesus berkata, "Nyalah." Sebab hanya ada satu Allah saja yang kita sembah. Hanya ada satu Allah saja. Bukan Allah yang lain. Bukan pelayananmu. Bukan hobimu. Bukan keluargamu. Bukan bisnismu. Bukan pekerjaanmu. Atau bukan dirimu sendiri. Tapi hanya ada satu Allah saja yang disembah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waspadalah dan berjaga-jagalah, karena waktu sudah dekat. Itulah kenapa saya mendorong Bapak Ibu untuk membaca Alkitab. Membaca Alkitab. Mencari pewahyuan. Gali kebenaran. Gali setiap harta yang terpendam. Karena iblis tahu firman. Dan kita melawan iblis dengan firman. Jika kita tidak membaca Alkitab, bagaimana kita menghadapi serangan-serangan dari berbagai cara yang dilemparkan kepada kita? Kita banyak belajar pada pagi hari ini. Mari kita renungkan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah persekutuan yang baru pada pagi hari ini, hikmat yang baru, sehingga kita semakin mencintai firman Tuhan. Kita semakin mencintai Alkitab. Kita semakin semangat menggali kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, terimalah pengurapan yang baru, minyak yang baru. Percik pada kedua ambang pintu pikiran, kedua ambang pintu hati, kedua ibu jari, tangan dan kaki. Bila roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna sepanjang hari ini. Pergilah dan hadapilah hari ini bersama-sama dengan firman dan kekudusannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Amin.